Ya, kalau keuntungan misalkan tidak ada permasalahan Pak ya. Ya. Jadi tidak ada yang banyak yang mati, terus apa namanya bibitnya bagus. Jadi biasanya per 1000 ekor itu 1 juta Pak. 1 juta ya? Iya, 1 ekor ya? iya. Jadi ringnya itu antara 700 sampai 1 juta per 1000 ekor 1.000 ekor. keuntungannya. Ya rata-rata 900 lah mungkin. Iya, iya, kurang lebih seperti itu. 900. Jadi tinggal kalikan aja kalau Iya. misalnya 5.000 ya begitu. Ya, sudah kelihatan. Ya, ya. Kalau ini kemarin saya kan 20 Ya. 20.000. Ini kan begini Pak, panennya nggak bisa bersamaan. Ini kan harus di manage gitu ya. Iya. Jadi berapa kolam yang baru pemekaran, berapa kolam yang sudah siap panen itu anunya gimana? 2 atau 8 ekor. Per kilonya berapa untuk di Sentani, Pak? Permintaan di sini di Sentani di Jayapura sini itu lele konsumsi itu yang ukuran paling kecil itu 6 Mbak. Biasanya ukuran 4, 5, 6 sekilonya ukurannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ini mau nengokin kolam ini. Iya. Iya. Terus beli bahannya? Bahan-bahan? Bahan Di Sentani sini semua atau? nggak ada. Jadi terpal ini yang online, yang Orchid ini belinya di Jawa secara online saya beli. Kemudian kalau besinya dan ini talang air plastik ini belinya di sini di Sentani, di toko sini. Mungkin untuk di Sentani mungkin bisa di kira-kira per kolam ini modal berapa Pak? Satu kolam ya, terpal, besi, sama pipa-pipa pembuangan mungkin. Ini dengan syarat buat sendiri Pak ya? Iya. Buat sendiri. Ini terpalnya sampai di tempat itu sekitar 700 ya mungkin sekarang 750. Ongkos kirim ya? Ya. Udah. Karena harga aslinya terpalnya 525. Plus ongkos kirim ya 700 kurang lebih. Kalau besinya habis berapa batang? Besinya satu kolam satu lembar Pak. Jadi besi barmas itu bentuknya lembaran. Oh ini jadi sudah dilas ini? Iya sudah dilas. Oh tinggal di puter gini ya? Iya jadi untuk Berarti satu las ini apa sambungannya saja? Iya las sambungan saja. Oh tadi saya pikir las semua satu titik ini. Bengkok Pak. Nah, itu di mana beli ini Pak? Di semua toko ada Pak. Toko bangunan? Toko bangunan ada. Ada. Ini waktu saya buat ini per lembarnya itu dengan panjang 5 meter dengan lebar 4 meter 20 itu 500.000. Ya. Jadi sebelum ada kenaikan itu sekitar situ. Satu kolam ini kurang lebih ya kurang lebih ya 2 juta lah. 2 juta bersih ya? Ya 2 juta dengan syarat dikerjakan sendiri. Iya iya. Jadi termasuk kan harus ada semennya ada segala macam. Tapi awet Pak ya, bisa tahan. Awet 5 tahun minimal. 5 tahun ya. Iya. Maaf dengan Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus. Ya. Jadi mencari uang tambahan lah Pak. Ya. Karena kenapa saya pilih mencari tambahan sampingan dengan melihara lele? Satu, keuntungannya Pak. Ini tidak memerlukan banyak waktu, tidak menyita waktu saya sebagai pegawai negeri, jadi sebagai guru, sebagai mengajar. Jadi perawat itu yang pertama tidak menyita waktu, tidak butuh waktu banyak. Yang kedua perawatannya mudah. Ya. Kalau misalkan saya sibuk di sekolah, tidak dimakan pun tidak protes Pak. Sehari nggak dikasih makan nggak masalah, mati ya? nggak mati, nggak mati. Seperti itu. Tapi kan selama ini selalu dikasih makan Pak? Kasih makan. Saya ngasih makannya sehari 2 kali Pak. Ketika habis sholat subuh, saya kasih makan. Kemudian kalau tidak ada kesibukan lain ya sekarang ya seperti jam-jam seperti ini, sekitar jam 4 saya beri makan lagi. Seperti itu. Kalau ada kesibukan lain biasanya malam baru saya kasih makan. Jadi fleksibel Pak. Ini waktunya bisa menyesuaikan dengan kesibukan kita, nggak jadi masalah. Ini yang ukuran per kilonya sekitar
7-8 ekor. 8 ekor ya. Ya, 7-8 ekor. Sekilo 7 atau 8 ekor. Per kilonya berapa untuk di Sentani, Pak? Permintaan di sini di Sentani di Jayapura sini itu lele konsumsi itu yang ukuran paling kecil itu 6, Pak. Biasanya ukuran 4, 5, 6 sekilonya ukurannya. Jadi ukuran 6-7 ini belum bisa dijual. Oh gitu. Ya, Ya, tidak. per kilo berapa tadi harganya? Harga per kilo 32.000 dari kolam. Jadi pembelinya datang ke sini. Iya, iya, Ya. iya. Ini cara kasih makan ikan lele ini ada tekniknya kah? Atau asal lempar saja? Sebenarnya yang penting merata, Pak. Oh, merata. Iya, merata di segala tempat. Karena biasanya lele itu agak pemalas juga, Pak. Oh, Jadi malas bergerak, misalnya dikasih makan di sini gitu ya. iya, yang di sana dari nggak mau ke nggak sini. mau datang. Oh, Iya. gitu. Iya. Gitu ya. Kecuali kalau dia sudah lapar sekali ya barulah rebutan dia kayak begitu, Pak. Iya. Oke, nilai kasih makan ya. Iya. Ini untuk airnya dari pembesaran sampai siap panen itu berapa kali ganti, Pak Agus? Tergantung kondisi kolamnya, Pak. Oh, gitu. Jadi begini, Pak, contohnya ya. Kalau kolam ini kena air hujan, jadi kalau habis diganti kena air hujan nggak masalah. Tapi udah lama kondisi kolamnya udah agak keruh, kemudian kena air hujan, maka biasanya kolam itu menjadi asam, Pak. Jadi kolam menjadi asam, sehingga biasanya ditandai dengan ikan itu akan muncul di permukaan semua. Itu oksigen kayak begitu. Ya kekurangan oksigen lah, ya, seperti itu. Maka itu harus cepat diganti. Ya. Katanya baunya juga pengaruh ya, kalau sudah bau sekali. Iya, biasanya asam itu ditandai dengan salah satunya adalah baunya kolam ikan, air kolam. Gitu. Berarti kalau sudah bau kesimpulannya sudah asam ya? Ya, contohnya yang ini, Pak, ini agak besar ini lagi diisi ini. Ini harus diganti karena kondisinya sudah mulai asam. Ya, oleh sebab itu ini harus dibuang dulu. Kalau kebiasaan saya tinggalkan 1/4, kemudian saya alirkan. Air baku ya? Ya. Kemudian, air bakunya dari sumur langsung? Iya, air sumur ini. Iya. Air sumur. Setelah sudah mulai bersih, ini sudah waktunya untuk ditutup, Pak. Saya tutup dulu. Kita membuang air tidak boleh sampai habis. Jadi sisakan minimal 1/4, paling sedikit 1/8-nya, baru diisi yang baru. Ada seperti itu. Untuk yang sedang diganti air ini, kira-kira per kilo berapa ekor nih, Pak? Ini per kilonya 6-5 ekor. 5 ekor ya? Ya. Artinya sudah bisa jual ini? Sudah bisa. Bisa ya? Sudah bisa. Ini mungkin 4 hari lagi sudah saya lepas untuk dijual. Ini berapa ekor, Pak, perkiraan? Ini 750 ekor. 750 ekor ya? Iya. Oke. Kalau yang sebelah, Pak Agus, yang sebelah sini, ini? Ini kosong baru tadi pagi di Cipanen ini. Jadi kosong ya. Ini sekarang kita lagi mau sortir yang ini, Pak, di sebelah. Ini. Ini saya sudah kurangkan. Nah, ini. Luar biasa. Ini mau disortir, jadi dipisah, yang kecil dibesarkan, yang besar siap dijual. Ya, seperti itu. Pengalaman untuk ini berapa ekor, Pak, satu kolam ini? Ini kurang lebih 1000. 1000. Nah, untuk 1000 ekor ini kira-kira yang belum layak rata-rata berapa persen? Ini kan sama-sama dibesarkan, sama-sama diberi pakan, bulan yang sama, ya, usia yang sama gitu ya. Tapi kan ada yang besar, ada yang kecil gitu. Rata-rata berapa persen yang besar, yang siap, dan berapa persen yang harus dibesarkan ulang? Iya. Ini sudah sortir yang kedua, Pak. Ini ini sudah sortir yang kedua. Biasanya sortir yang pertama itu 20% ya, Pak. Jadi
Jadi 15 sampai 20% itu yang biasa disortir, ya bisa dijual karena dia pertumbuhannya biasanya lebih cepat. Kemudian panen yang kedua itu sekitar 60% ya. Ya, 60%. 60% siap jual. Iya. Berarti sisa 20-an%. 20%. Ya, itu yang ketiga. Ini kan videonya kelihatan, Pak. Nah, Iya. ada yang besar, ada yang kecil, masih kecil. Nah, ini berarti yang besar ini ya tadi bersama-sama itu mungkin 4 hari lagi baru saya bisa ini lepas. Airnya sedikit begini nggak masalah ya? Bertahan berapa lama ini? Nggak masalah, ini nggak masalah. Nanti ini bisa berjam-jam nggak mati ya? Nggak mati. Lele kuat, Pak. Kuat. Ya. Beda dengan ikan yang lain. Oke. Ini kolam ke berapa tadi? Yang sebelah lagi, Pak. Bagus. Yang sebelah ini ya. Apa ini? Sama ini. Lele juga. Ya, lele juga, semua lele. Ini lele semua siap untuk dikonsumsi. Ini sudah enggak, Pak. Ini sudah sortiran. Iya, ini sudah siap jual. Nanti bersamaan dengan yang ini. Ini hanya kurang lebih 300 ekor, Pak. Iya, nanti ditambah lagi dari sini. Jadikan satu. Jadi sortiran yang siap dari sana dipindah ke sini. Iya, jadikan sini. Untuk dijual. Iya. Terus taruh bibit baru. Iya, gitu. Ini sudah pesan bibit baru tapi nanti hari Rabu baru datang. Berarti hari ini baru panen ya, Pak? Iya, tadi pagi. Kolam, Pak. Yang sana, Pak? Iya. Dua itu. Iya, ini dengan yang ini. Ini dengan dengan sana. Iya, ini dengan sini, ya. Dua. Terus ada lagi kolam di sana, Pak, di belakang sana dua itu. Itu sudah, ya itu, Pak, yang panen yang pertama. Belum Ya, lagi. belum, karena ini karena banyak hujan. Jadi pembibitan banyak gagal sehingga baru hari Rabu baru disanggupi untuk dikirim lagi bibitnya. Jadi dari penjual bibit Iya. itu dia antar sini, Pak? Iya. Iya. Tidak, kita jadi untungnya gini, Pak, karena kita kan pegawai negeri nggak punya waktu untuk pemasaran dan segala macam. Jadi saya di sini hanya pembesaran. Jadi saya bibit ambil dari sana, kemudian pakan juga dari sana, kemudian pemasaran saya sudah memikirkan lagi. Ya. Jadi yang penting lele sudah besar, siap dijual, siap dipasarkan, tinggal telepon, sudah selesai. Tinggal. Sekarang masalahnya seandainya ada pemula yang Ya, oke. Iya, tentunya harus ada komunikasi dengan pembeli atau yang penyedia bibit dan pakan. Karena itu sebagai catatan buat mereka bahwa ini istilahnya kita kan kemitraan, Pak. Ya, ada mitra yang baru seperti itu, Pak. Ya. Ini, Pak, saya lagi mau sortir yang siap jual ya. Ya kita ambilnya, Pak, yang besar-besar ya seperti ini enggak, Pak? apa itu? Seperti ini. Apa itu, Pak? Ada patil kah orang Jawa? Oh, ada, Pak. Tapi lele ini tidak seperti lele lele kali atau lele liar itu. Walaupun ini tangan saya luka-luka ini banyak, Pak. Tapi enggak sakit. Infeksi atau Kalau enggak. Jadi seperti tergores biasa saja. Tidak seperti kalau kena patil ikan-ikan liar itu. Ya, itu bisa panas dingin. Ini enggak masalah. Dari yang besar-besar diambilin, siap untuk dikonsumsi. Itu langsung lempar di kolam sebelah. Iya.
Biasanya dihitung Pak, 1, 2, 3, 7, 8, ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ini untuk pensiun 16, 16, iya. Iya, ini persiapan pensiun, Pak. 14, 14. ini termasuk olahraga juga ya. Iya, 15. Ya, tidak duduk 16, terus di dalam rumah 17, kurang gerak. 17, ya, Nanti penyakit muncul 19. gerak. Itu sudah. Nah, itulah Pak. Sesuatu pekerjaan itu kalau kita lakukan dengan senang hati Pak, itu tidak akan terasa Pak. Ini. Jadi anggap saja ini bukan kerja Pak, tapi olahraga. Nah. Terus ngomong-ngomong nih Pak, Ya. dari sisi keuntungan ini, Iya. tahu nih ada yang mau ikut-ikut berbudidaya ikan lele gitu Iya. supaya Iya. mungkin bisa ada untuk inspirasi buat teman-teman yang mau berbudidaya ikan lele Pak. Keuntungannya gimana nih Pak cara Anda menjelaskannya? Ya, kalau keuntungan misalkan tidak ada permasalahan Pak ya. Jadi tidak ada yang banyak yang mati, terus apa namanya, bibitnya bagus. Jadi biasanya per 1000 ekor itu 1 juta Pak. 1 juta ya? Iya. Ekor ya? Ya. Jadi ringnya itu antara 700 sampai 1 juta per 1000 ekor keuntungannya. Ya rata-rata 900 lah mungkin. Iya, iya, kurang lebih seperti itu. 900. Jadi tinggal kalikan aja kalau Iya. 5.000 ya begitu. Ya, sudah kelihatan. Ya, ya. Kalau ini kemarin saya kan 20. Iya. 20.000. Ini kan begini Pak, panennya nggak bisa bersamaan. Ini kan harus di manage gitu ya. Iya. Jadi berapa kolam yang baru pembesaran, berapa kolam yang sudah siap panen, itu anunya gimana cara manajemen? Ya. Ini ada berapa kolam nih Pak total? Ini kan totalnya 10, yang 9 kotak, yang 9 bulat, yang 1 kotak. Jadi yang kotak itu saya buat untuk pembesaran Pak. Khusus kalau bibit itu di kolam bulat ini, terutama yang di sebelah sana, itu khusus untuk ya pembibitan. Atau kalau ada bibit datang ditaruh di sana. Kemudian bibit satu tempat gini bisa idealnya sih 2000 saja Pak, sampai besar. Tapi biasanya karena kolam yang lain masih terisi, ya biasanya satu kolam itu saya isi 5.000 Pak. Ya, nanti 2 minggu kemudian langsung saya bagi. Setelah ada kolam yang kosong saya bagi. Berapa minggu itu? Apanya? Sampai Pak bagi? Biasanya 2 minggu Pak. 2 minggu baru dipisah ya? Iya, saya pisah. Ada. Oke. Ya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi keuntungannya luar biasa. Itu bersih Pak ya 1 juta atau gimana Pak? Iya bersih Pak. Bersih 1 juta ya? Iya. Per 1000 ekor. Iya. Oke teman-teman, jadi cukup menjanjikan ya teman-teman untuk budidaya ikan lele. Ini contohnya Pak Agus Sunarko ini. Beliau seorang pendidik sebenarnya di salah satu SMA negeri di Kabupaten Jayapura tadi. Ya. Masih menekuni budidaya ikan lele sebagai pekerjaan tambahan, tapi kalau ditekuni ini lebih besar dari gajinya Pak ya? Iya. Oke Pak Agus. Iya Pak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman dan terutama untuk saya. Siapa tahu nanti juga bisa mencontoh Pak Agus untuk melakukan budidaya ikan lele atau ikan air tawar di wilayah Kabupaten Jayapura. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.